Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad David Kurniawan, NIM 08012825300048 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Matematika angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk menyelesaikan lampiran soal bab ke-7 struktur. Nomor 6, buatlah sebuah sistem penilaian mahasiswa berbasis IPK dan aktivitas organisasi untuk menentukan status kelulusan mahasiswa. Ketentuan: gunakan nested struct yang memiliki variabel ini: nama, NIM, IPK, jumlah SKS, nilai aktivitas 0 hingga 100, nilai akhir. Note: variabel ini dibagi menjadi dua struct. Bentuk struct bersarang dari dua struct itu. Ketentuan: 1. Function rumus nilai akhir sama dengan dalam kurung IPK dikali 25 ditambah dalam kurung jumlah SKS dikali 0,5 ditambah dalam kurung nilai aktivitas dikali 0,75. Nomor 2, prosedur menampilkan mahasiswa dengan kategori lulus cum laude nilai akhirnya lebih dari sama dengan 85, lulus biasa nilai akhir lebih dari sama dengan 70, dan nilai akhir kurang dari 85. Apabila tidak lulus itu nilai akhirnya kurang dari 70. Fitur program: 1. Input data n mahasiswa maksimal 50. 2. Gunakan function untuk menghitung nilai akhir tiap mahasiswa. 3. Gunakan prosedur untuk menampilkan seluruh data mahasiswa, menampilkan kategori kelulusan. 4. Tambahkan fitur A, tampilkan mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi dan terendah. Logika dan deskripsi program. Program ini digunakan untuk mengolah data beberapa mahasiswa yang terdiri dari nama, NIM, IPK, jumlah SKS, dan nilai aktivitas dengan menggunakan struct. Program terlebih dahulu meminta jumlah mahasiswa yang akan diinput, kemudian melakukan perulangan untuk memasukkan data setiap mahasiswa. Setelah data dimasukkan, program menghitung nilai akhir menggunakan fungsi H nilai dengan rumus dalam kurung IPK dikali 25 ditambah dalam kurung SKS dikali 0,5 ditambah dalam kurung aktivitas dikali 0,75 dan menyimpannya pada variabel n akhir. Selanjutnya, seluruh data mahasiswa ditampilkan menggunakan fungsi tampil yang juga menampilkan kategori kelulusan melalui fungsi kategori, yaitu lulus cum laude, lulus biasa, atau tidak lulus sesuai nilai akhirnya. Terakhir, program melakukan perulangan untuk mencari mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi dan terendah, kemudian menampilkan nama dan nilai akhirnya. Lanjut kita masuk ke flowchart nomor 6. Yang pertama, kita masuk ke fungsi H nilai IPK dengan parameter IPK ini tipe data float, SKS integer, aktivitas integer, di mana tipe data dari fungsi H nilai ini adalah float. Yang pertama, langsung saja kita masuk sini, oval start flow. Selanjutnya kita masuk ke sini, dia langsung return atau mengembalikan nilai dari ini variabel H nilai. Jadi dia akan mengembalikan H nilai itu sama dengan dalam kurung IPK dikali 25 ditambah dalam kurung SKS dikali 0,5 ditambah dalam kurung aktivitas dikali 0,75 tutup kurung. Jadi setelah itu sudah mengembalikan nilai ini, dia langsung saja ke N. Selesai dari fungsi H nilai, kita lanjut lagi. Sudah dari fungsi H nilai, kita lanjut lagi ke ini. Selanjutnya kita masuk ke prosedur kategori dengan parameter X itu integer. Oval start, langsung saja kita masuk ke pemetaan kondisi. Di pemetaan kondisi ini, pemetaan kondisi X lebih dari sama dengan 85. Bila true, maka tampilkan sini string lulus cum laude. Apabila kondisi ini false, maka lanjut lagi kita masuk ke pemetaan kondisi berikutnya lagi. X lebih dari sama dengan 70, true, maka tampilkan string lulus biasa. Apabila false, dia tampilkan string tidak lulus. Maka yang kondisi yang pertama tadi dan kondisi yang kedua tadi yang bernilai true, dan yang kedua tadi. Jadi apabila false, yang kondisi yang kedua tadi apabila dia bernilai false, maka dia langsung masuk ke yang ini, menampilkan tidak lulus, dan langsung ke N. Yang kedua tadi, jadi yang kondisi yang kedua tadi, kondisi yang tadi juga apabila bernilai true, ya langsung saja dia arahnya langsung ke sama-sama ke N semua. Jadi arahnya dia sama-sama ke N.
sudah dari, jadi dia prosedurnya N sini ya, jadi berhenti, selesai berarti prosedur kategori ini. Sudah dari prosedur kategori, kita lanjut lagi ke prosedur tampil dengan parameter mahasiswa dengan array kosong x integer oval start. Flow selanjutnya ini ada perulangan for i. Nah nah sini for i dimulai dari 0 to x dikurangi 1. Apabila true, maka di sini akan cout sini cout hi.nama, cout hi.nim, cout hi.ipk, cout hi.a.sks. Jadi kan di sini akan cout hi.a.sks, cout hi.b.nakt, dan cout hi.nakhir. Jadi sini akan, jadi yang di sini for yang ini menampilkan nama, NIM, IPK, SKS, nilai aktivitas mahasiswa, dan nilai akhir. Jadi dia for yang ini menampilkan semua nilai tersebut tadi. Nah, dan selanjutnya di sini kita akan memanggil prosedur kategori dengan parameternya hi.nakhir. Jadi dia akan memanggil prosedur kategori dalam kurung h dengan indeks i.nakhir. Arus selanjutnya i++, jadi increment, jadi i selalu bertambah, jadi i selalu bertambah 1 selama looping yang ini bernilai true. Apabila false, langsung saja ke n, selesai gitu. Sudah dari prosedur tampil, kita lanjut ke fungsi main. Oke, di fungsi main ini kita lihat ini ada oval start flow. Selanjutnya sini jumlah mahasiswa ini, dan kita inputkan juga ini n itu sebagai mahasiswanya. Jadi jumlah mahasiswanya kita input ini n. Jadi input n. Arus selanjutnya di sini pernyataan perulangan lagi for jadi sini kan input n ini for i sama dengan 0 to n dikurangi 1. Apabila true, maka yang ini perulangan yang ini itu untuk input data mahasiswa sebanyak n kali ya. Jadi ini jadi perulangan yang ini apabila kondisi perulangan yang ini apabila for i sama dengan 0 to n dikurang 1 ini, apabila true, apabila benar, maka dia ini akan input ya, input nama mahasiswa, input NIM, input ini akan input hi.nama, input hi.nim, hi.ipk, hi. Di sini akan input hi.nama, hi.nim, hi.a.ipk, hi.a.sks, hi.b.nakt. Jadi sini akan, jadi perulangan yang ini adalah untuk menerima input NIM mahasiswa, menerima input IPK-nya. Di sini kita yang di sini input nama mahasiswa, NIM-nya, IPK-nya, SKS-nya, dan nilai aktivitasnya. Di sini untuk input. Dan selanjutnya arus selanjutnya di sini ada hi.nakhir sama dengan h nilai dalam kurung hi.a.ipk, hi.a.sks, hi.b.nakt. Jadi sini disimpan di hi.nakhir. Flow arus statementnya ini simpan jadi hi.nakhir sama dengan h nilai dalam kurung hi.a.ipk, hi.a.sks, hi. Jadi hi.nakhir sama dengan h nilai dalam kurung hi.a.ipk, hi.a.sks, hi.b.nakt. Dan flow selanjutnya dia masuk ke i++, dari i selalu bertambah 1 selama looping yang ini bernilai benar. Apabila looping ini sudah tidak benar atau false, maka di sini lanjut tampilkan string ini, string data mahasiswa. Flow selanjutnya di sini kita akan panggil prosedur tampil dalam kurung h, n. Flow selanjutnya di sini kita akan melakukan inisialisasi max sama dengan 0 dan min sama dengan 0. Oke, flow selanjutnya. Jadi di
Sini kita inisialisasikan max itu 0, min itu 0. Oke, nah yang ini sudah max dan min kita sama-sama inisialisasikan awal dengan 0. Kita masuk ke pernyataan kondisi. Sudah dari kita inisialisasikan dengan 0, maka kita masuk ke pernyataan perulangan for i. Jadi di kondisi pernyataan perulangan ini for i sama dengan 1 to n dikurangi 1 apabila true, kita masuk ke pernyataan kondisi baru hi. Nah, kondisi yang pertama apabila bernilai true, apabila perulangan yang ini bernilai true, tadi yang i dimulai dari 1 to n dikurangi 1 bernilai true, maka kita masuk ke pernyataan kondisi yang pertama ini. hi dot n akhir lebih dari, nah, kita lihat di sini. Nah, hi dot n akhir lebih dari, jadi h dengan indeks i dot n akhir itu lebih dari h dan indeks max dot n akhir apabila ya ini memang apabila h dan indeks i dot n akhir ini memang lebih besar dari h dan indeks max dot n akhir, berarti kan apabila true maka flow selanjutnya max itu sama dengan i. Apabila false, maka kita masuk ke pernyataan kondisi berikutnya. H dengan indeks i dot n akhir kurang dari h dengan indeks max dot n akhir. Apabila memang hi dot n akhir kurang dari h dengan indeks max dot n akhir ini bernilai true, maka min sama dengan i. Apabila false, dia juga langsung mengarah ke i++. Jadi yang ini tadi pernyataan kondisi yang pertama tadi true, dia langsung mengarah ke i++. Kondisi yang kedua, pernyataan kondisi yang kedua, pernyataan kondisi yang pertama dan kedua juga apabila sudah true tadi, dia langsung sama-sama mengarah ke i++ juga. Jadi kondisi yang terakhir tadi apabila bernilai false, jika dia masuk ke i++, jadi i selalu bertambah 1. Jadi i selalu bertambah 1 selama perulangan yang ini, for yang ini, selama perulangan for yang ini bernilai true. Apabila sudah tidak bernilai true atau perulangan ini bernilai false, maka di sini tampilkan ini string. Apabila looping ini, perulangan ini bernilai false, maka di sini tampilkan mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi. Flow selanjutnya sini akan tampilkan h dengan indeks max dot nama, h dengan indeks max dot n akhir. Flow selanjutnya kita masuk ke sini, tampilkan string mahasiswa dengan nilai akhir terendah. Cout tampilkan h dengan indeks min dot nama, h dengan indeks min dot n akhir. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke n. Jadi langsung selesai. Jadi in main-nya selesai. Oke, kita lanjut lagi masuk ke pseudocode nomor 6 ini. Type academic record dengan identitas ini struct akademik, ini isinya identitasnya ini IPK, ini real, SKS ini integer. Tutup. Type aktivitas ini record dengan identitas dalam struct aktivitas ini hanya n AKT dengan tipe datanya integer. Tutup. Lanjut struct selanjutnya type mahasiswa record dengan identitasnya ini nama, string. Identitas dalam struct mahasiswa ini antara lain isinya nama, string, name, string, A akademik, B aktivitas, dan N akhir itu real. Oke, selesai. Tutup struct yang ini. H itu array dengan indeksnya isinya 50 of mahasiswa. Jadi kita mendeklarasikan jadi H itu array itu kita isikan 50 mahasiswa, maksimal 50. Jadi array itu berisi 50 indeks of mahasiswa. N, I itu N dan I itu integer. Max, jadi N dan I itu integer. Max dan min itu integer. Begin, write
Jadi n dan i integer, max dan min juga integer. Begin, write jumlah mahasiswa, read n. For i dimulai dari 0 to n dikurangi 1. Begin, write mahasiswa ke i plus 1, write nama, read hi dot nama, write name, read hi dot name, write IPK, read hi dot a dot IPK, write IPK, read hi dot a dot IPK, write jumlah SKS, read hi dot a dot SKS, write nilai aktivitas, read hi dot b dot NAKT. Jadi write nilai aktivitas ini read hi dot b dot NAKT. hi dot NAKT. Jadi ini terlihat ini h nilai dalam kurung hi dot a dot IPK, hi dot a dot SKS, hi dot b dot NAKT tutup kurung. Ini disimpan ke dalam hi dot NAKT. Jadi hi dot NAKT sama dengan h nilai dalam kurung hi dot a dot IPK, hi dot a dot SKS, hi dot b dot NAKT. I sama dengan I plus 1. Jadi increment, jadi I selalu bertambah 1 selama for yang ini bernilai benar atau true. Selanjutnya N4. Write data mahasiswa. N4 write data mahasiswa. Sini kita panggil prosedur tampil. Kita panggil ini prosedur tampil dalam kurung H, N. 0 disimpan di max, 0 disimpan di min juga. For i dimulai dari 1 to n dikurangi 1. Begin, if hi dot n akhir ya, ini if ya, if h, kita lihat ini pernyataan kondisinya. If hi, bentar kita lihat dulu sini. For i dimulai dari 1 to n dikurangi 1. Begin, if h dengan indeks i dot n akhir lebih dari h dengan indeks max dot n akhir, dan i disimpan di max. Jadi max itu sama dengan i. And if lagi h dengan indeks i dot n akhir kurang dari h dengan indeks min dot n akhir, dan i disimpan di min. Jadi min sama dengan i. And if, dan i sama dengan i plus 1. Jadi i selalu, jadi ini increment. Jadi kita akan melakukan jadi min itu sama dengan i and if. Nah, jadi apabila hi dot n akhir itu tadi lebih dari h max dot n akhir, maka max sama dengan i. And if apabila hi dot n akhir kurang dari h min dot n akhir, maka min itu sama dengan i. Gitu aja. And if i sama dengan i plus 1. Jadi i selalu, jadi increment, jadi i selalu bertambah 1 ya. Jadi i ini selalu bertambah 1 selama for yang i. Ya sebentar. Berarti ini i selalu bertambah 1 selama for yang ini bernilai benar atau true. Selanjutnya N4. Sudah N4, kita lanjut. Write mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi. Write nama H dengan indeks max dot nama. Write nilai akhir H dengan indeks max dot n akhir. Write mahasiswa dengan nilai akhir terendah. Write nama H dengan indeks min dot nama. Write nilai akhir H dengan indeks min dot n akhir. N. Selesai fungsi main kita. Nah, di sini lanjut lagi kita ke pseudocode ya. Kita lanjut lagi, kita masuk ke pseudocode dari function h nilai dengan parameter IPK ini, real, SKS integer, aktivitas integer dengan tipe data function real. Var hasil sama dengan var hasil ini real. Begin, IPK dalam kurung IPK dikali 25 ditambah dalam kurung SKS dikali 0,5 ditambah dalam kurung aktivitas dikali 0,75 disimpan di hasil. Jadi jadi
hasil itu sama. Jadi dia ini function ini akan mengembalikan nilai hasil itu sama dengan dalam kurung IPK dikali 25 ditambah SKS dikali 0,5 ditambah aktivitas dikali 0. Jadi dia akan mengembalikan return nilai hasil sama dengan dalam kurung IPK dikali 25 ditambah dalam kurung SKS dikali 0,5 ditambah dalam kurung aktivitas dikali 0,75. Selanjutnya, nah, dan kan jadi benar, jadi dalam kurung IPK dikali 2, jadi dalam kurung IPK dikali 25 ditambah dalam kurung SKS dikali 0,5 ditambah aktivitas dikali 0,75 disimpan di hasil, dan selanjutnya return hasil. Oke, sudah dari function H nilai kita masuk ke prosedur. Sudah dari prosedur function H nilai kita masuk ke sudah dari pseudocode function H nilai kita masuk ke pseudocode prosedur kategori dalam kurung parameternya x real. Begin if x lebih dari sama dengan 85 then write lulus cum laude. Else if x lebih dari sama dengan 70 then write lulus biasa. Else write tidak lulus. And if. Oke. Yang terakhir kita masuk ke pseudocode prosedur. Sudah dari prosedur kategori kita masuk ke prosedur tampil. Nah, ini pseudocode prosedur tampil dengan parameter H ini array of mahasiswa dan X ini integer. For I integer begin. For I, lihat nih. For I dimulai dari 0 to X dikurangi 1 begin. Write data mahasiswa. Sebentar. Nih, lihat. Ada sedikit kesalahan ini. Ini for I dimulai dari 0 to X dikurangi 1 begin. Write data mahasiswa I plus 1. Ini kurang I plus 1 saja. Nah, sudah. Oke, bagus. Nah, bentar. Kita tarik lagi nih, buat kotak lagi. Oke. Sip. Oke, sudah benar. Oke, lanjut kita ulangi lagi tadi. Prosedur tampil dengan parameter H, array of mahasiswa, dan X integer. For I integer. Begin. For I dimulai dari 0 to X dikurangi 1. Begin. Write data mahasiswa I plus 1. Write nama HI.nama. Write nim HI.nim. Write IPK HI.A.IPK. Write jumlah SKS HI.A.SKS. Write nilai aktivitas HI.B.NAKT. Write nilai aktivitas HI.B.NAKT. Write nilai akhir HI.NAkhir. Write kategori. Lanjut lagi karena tidak muat, kita taruh ke samping sini. Write kategori. Di sini kita panggil prosedur kategori dalam kurung HI.NAkhir. I sama I plus 1. Jadi I selalu jadi I increment. Jadi I selalu bertambah 1 selama for yang ini ya. Jadi I selalu bertambah 1 selama for yang ini bernilai true dan N for. Selesai pseudocode, kita langsung saja masuk ke program C++ nya. Oke. Yang pertama-tama seperti biasa include IOStream agar kita dapat memanggil library IOStream yaitu input output seperti cout, cin, endline. Yang kedua ini include string agar kita dapat memanggil library string agar kita dapat menggunakan tipe data string saja. Using namespace std agar kita tidak perlu lagi menuliskan std.2.2 setiap kita menuliskan cin, cout, endline. Nah, kita yang pertama ini masuk ke struct academic. Ini kita mendeklarasikan struktur akademik dengan identitas di dalamnya IPK, tipe datanya float, SKS ini integer. Tutup struct-nya, tutup struct akademik. Lanjut lagi kita ke struct aktivitas. Ini kita mendeklarasikan struct aktivitas yang hanya menyimpan nilai
aktivitas NAKT dengan tipe datanya integer, tutup struct aktivitas, masuk lagi ke struct mahasiswa. Jadi kita mendeklarasikan struct bernama mahasiswa dengan dalamnya itu dengan identitas di dalamnya terdiri dari nama itu string, name itu string. Nah, dan nama itu string, name juga itu string. Nah, yang ini akademik A. Jadi itu merupakan struct bersarang. Ini akademik A ini. Akademik A ini merupakan struct bersarang yang menyimpan data akademik mahasiswa. Nah, kalau yang aktivitas B ini adalah struct bersarang juga yang menyimpan jadi aksi aktivitas A tadi kan itu struct bersarang, yang A tadi kan menyimpan data akademik mahasiswa. Kalau aktivitas B ini itu struct bersarang menyimpan data aktivitas. Jadi jangan terbalik. Jadi akademik A ini struct bersarang menyimpan data akademik. Kalau aktivitas B ini adalah struct bersarang menyimpan nilai atau data aktivitas gitu. Float n akhir. Jadi n akhir ini tipe datanya float, tutup struct. Oke, kita masuk ke fungsi float h nilai dengan parameter float IPK, integer SKS, integer aktivitas. Nah, di fungsi ini float h nilai ini dia langsung saja di fungsi h nilai ini dia langsung saja mengembalikan nilai ini, mengembalikan return IPK. Jadi return dalam kurung IPK dikali 25 ditambah dalam kurung SKS dikali 0,5 ditambah dalam kurung aktivitas dikali 0,75. Tutup fungsi. Selanjutnya kita masuk ke prosedur ini. Void kategori integer x. Buka kategori prosedur. Prosedurnya kita buka if x lebih dari sama dengan 85, cout lulus cum laude. Else if x lebih dari sama dengan 70, cout lulus biasa. Else cout tidak lulus. Tutup prosedur. Lanjut ke prosedur berikutnya lagi. Sudah prosedur kategori kita tutup. Lanjut lagi kita ke prosedur berikutnya lagi. Prosedur tampil. Nah, void tampil dalam kurung mahasiswa H dengan array kosong, integer x. Buka prosedur. Di prosedur atau void tampil ini kita buka void tampil dalam kurung mahasiswa dengan H dengan array kosong, integer x. Buka prosedur. For integer i dimulai, lihat nih. For integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari x, i plus plus. Jadi for yang dalam prosedur ini dia akan cout data mahasiswa ke i plus 1. Di sini dia akan cout hi.nama, cout hi.name, cout hi.a.ipk, cout hi.a.sks, cout hi. Jadi di sini dia akan cout hi.a.ipk, cout hi.a.sks, cout hi.b.nakt, cout hi.nakhir, cout kategori. Nah, di sini dia akan memanggil prosedur kategori hi, dan di sini dia akan memanggil prosedur dalam kurung hi.nakhir, cout end line, tutup for, dan tutup prosedurnya. Oke, langsung saja selanjutnya kita masuk ke integer main. Itu merupakan tempat penulisan blok program utama kita ya, yang dibuka ditutup dengan kurung kurawal. Oke, integer main tempat penulisan blok program. Di sini mahasiswa H60. Jadi kita mendeklarasikan array struct mahasiswa sebanyak 50 data. Integer n, cout jumlah mahasiswa, cin n, jadi kita inputkan n. cin.get itu untuk membersihkan karakter new line sebelum menggunakan get line. Nah, jadi karena cin.get ini kita membersihkan karakter new line itu ya, sebelum kita menggunakan get line yang di sini. Oke, for integer i dimulai dari 0 selama i kurang dari Oke. For integer i dimulai dari
0 selama i kurang dari n, maka i plus plus buka for cout mahasiswa ke i plus 1. Nah, di sini for yang pertama ini dia itu untuk cin hi.nama, cin hi.name, cin hi.ipk, cin hi.name, cin hi.a.ipk, cin hi.a.sks, cin hi.b.nakt. Jadi yang for yang pertama ini adalah yaitu cuman untuk menginputkan nama, menginputkan hi.nama, hi.name, hi.a.ipk, hi.a.sks, hi.b.nakt. Jadi di sini untuk inputkan mereka semua. Jadi mereka menginputkan ini ya. Nah, oke. Sein.get lagi. Sein.get lagi membersihkan karakter new line lagi. Sini kita lihat ini ada hi.n akhir sama dengan h nilai dalam kurung hi.a.ipk, hi.a.sks, hi.b.nakt. Tutup for. Oke, selanjutnya ini kita tutup for cout data mahasiswa. Sini kita panggil sebentar. Cout data mahasiswa. Sini kita panggil prosedur tampil h. Sini kita panggil prosedur tampil dalam kurung h, n. Integer max sama dengan 0, integer min sama dengan 0. For integer i dimulai dari 1 selama i kurang dari n, i plus plus. Jadi max dan min sama-sama kita inisialisasikan 0. For integer i dimulai dari 1 selama i kurang dari n, maka i plus plus buka for. If hi.n. Nah, di sini kita lihat. Nah, nih. For integer i dimulai dari 1 selama i kurang dari n, maka i plus plus buka for. If kita lihat ini kita masuk ke if yang pertama. If h dengan indeks i dot n akhir lebih dari h dengan indeks max dot n akhir apabila memang hi dot n akhir apabila h dengan indeks i dot n akhir itu sebentar. Apabila h dengan indeks i dot n akhir itu memang lebih dari h dengan indeks max dot n akhir, maka apabila true benar, maka max sama dengan i. If jadi yang ini tadi ya, maka max itu sama dengan i. Selanjutnya kita masuk ke if yang kedua lagi. If h dengan indeks i dot n akhir kurang dari h dengan indeks min dot n akhir, apabila true maka min sama dengan i. Tutup for. Oke, for-nya kita tutup dengan kurung kurawal. Cout mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi. Cout h dengan indeks max dot nama. Cout h dengan indeks max dot n akhir. Cout mahasiswa dengan nilai akhir terendah. Cout h dengan indeks min. Jadi yang tadi kita hanya menampilkan mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi dan nilai akhir terendah ya. Jadi cout mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi, cout h dengan indeks max dot nama, cout h dengan indeks max dot n akhir. Jadi cout h dengan indeks max dot nama end line, cout h dengan indeks max dot n akhir end line. Cout mahasiswa dengan nilai akhir terendah, cout h dengan indeks min dot nama end line, cout h dengan indeks min dot n akhir end line. Oke, kita tutup program utama, kita tutup mainnya, selesai. Misalkan di sini kita sebentar.
Oke, jadi ya di baris ke-74 kita akhiri programnya. Jadi fungsi mainnya sudah kita tutup. Sini kita compile ya. Oke. Misalkan di sini saya tidak banyak-banyak jumlah mahasiswanya, misalkan di sini saya 4 lah. Mahasiswa ke-1 misalkan namanya Joko. NIM-nya misalkan 2235 misalkan. Oke. IPK-nya misalkan 3,08 misalkan. Jumlah SKS-nya misalkan dia ambil 4 misalkan. Nilai aktivitasnya misalkan dia ini 70. Oke. Mahasiswa kedua namanya misalkan dia namanya Rido misalkan namanya. NIM-nya misalkan 2238. IPK-nya misalkan nih 3,10 misalkan. Cuma SKS-nya misalkan 4 juga dia. Ini aktivitasnya tapi dia 80. Oke, mahasiswa ketiga namanya misalkan ini namanya Andi misalkan. NIM-nya 2240 misalkan. IPK-nya dia 3,30. Nah, cuma SKS-nya dia ambilkan misalkan cuma 3. Ini aktivitasnya tapi dia 85. Oke. Mahasiswa keempat namanya misalkan lagi siapa namanya? Misalkan namanya Bayu misalkan namanya. Bayu. NIM-nya misalkan 2245 misalkan. IPK-nya 3,50. Cuma SKS-nya dia ambil 5 misalkan. Oke, ini aktivitasnya dia 90. Oke. Setelah kita inputkan data mahasiswa ke-1, kedua, ketiga, dan keempat tadi, setelah kita inputkan di sini kita tampilkan ulang lagi data mahasiswa. Sini data mahasiswa 1, nama Joko, NIM-nya 2235, IPK-nya 3,08, cuma SKS 4. Ini aktivitas 70. Jadi nilai akhirnya adalah 131,5. Kategorinya lulus cum laude. Data mahasiswa 2, nama Rido, NIM-nya 2238, IPK-nya 3,1, jumlah SKS-nya 4. Ini aktivitasnya 80. Ini akhirnya 139,5. Kategorinya lulus cum laude juga. Data mahasiswa ketiga namanya Andi, NIM-nya 2240, IPK 3,3, cuma SKS 3. Ya, ini aktivitas 85. Ini akhirnya 147,75. Kategorinya lulus cum laude. Data mahasiswa 4 namanya Bayu, NIM-nya 2245, cuma SKS-nya 5. Ini aktivitas 90. Ini akhir 157,5. Kategorinya lulus cum laude. Mahasiswa dengan nilai akhir tertinggi adalah namanya Bayu dengan nilai akhir 157,5. Mahasiswa dengan nilai akhir terendah namanya Joko dengan nilai akhir 131,5. Berhasil ya. Coba misalkan kita input lagi satu kali lagi, misalkan contoh 3. Tadi kan semuanya lulus cum laude tuh. Berarti misalkan namanya tadi Joko tadi ya. Joko. NIM-nya tadi 2235 misalkan. IPK-nya dia cuman 3,01 misalkan. Cuma SKS-nya 4. Ini aktivitasnya dia tapi cuman 60. Mahasiswa yang habis itu ini selanjutnya lagi Andi. NIM-nya 2239. IPK-nya 3,30. SKS-nya 5. Aktivitasnya dia di 78. Mahasiswa ketiga namanya tadi Bayu, NIM-nya
2241. IPK-nya 3,23. Dua SKS-nya dia ambeknya dia 3. Aktivitasnya dia misalkan sini cuma 50. Nah, lihat di sini. Oke, lulus cum laude juga. Oh, tadi. Oh iya. Oke. Mahasiswa kalau misalkan dari Joko 2234 IPK 3,30, SKS-nya 4, aktivitasnya 10. Soal ketiga Andi 2241 IPK 3,21 3,2 1,4. Nah, size-nya 5 tapi ya aktivitasnya itu 35. Namanya Arya, NIM-nya 2247. Nah, IPK-nya 3,37 3,40. SKS-nya diambil 6, aktivitasnya dia 79. Oke, benar ya. Di input mahasiswa ke 1, kedua, ketiga. Ulangi lagi data mahasiswa 1. Tapi nggak ulang data mahasiswa ke 1, kedua, ketiga. Jadi seluruhnya itu lulus cum laude ya, karena dia terlihat dari nilai akhirnya ini. Jadi kita lihat dari nilai akhir. Jadi nilai akhirnya semuanya memenuhi. Jadi semuanya ya dapat lulus. Jadi mahasiswa 1 dapat lulus cum laude, nilai mahasiswa kedua dapat lulus cum laude, dan mahasiswa ketiga juga dapat lulus cum laude. Jadi mahasiswa dengan nilai tertinggi ini jatuh kepada Arya dengan nilai akhir 47,25. Mahasiswa dengan nilai akhir terendah adalah Andi, nilai akhirnya 107. Oke, saya rasa cukup sekian penyelesaian soal nomor 6. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.